Umat bersih dan pendataan relokasi masyarakat di bantaran Sungai Karangmumus pagi tadi tanggal 26 Agustus 2016. Dari hasil pendataan warga bantaran Karangmumus, baru sempat tercatat kurang lebih 50 kepala keluarga yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda dan dipimpin oleh Wakil Wali Kota Haji Nursirwan bersama PLT Sekda Hermanto. Ditambahkan keterangan Wakil Wali Kota Haji Nursirwan, dari hasil pendataan tersebut bahwa akan mencarikan solusi terhadap warga bantaran Sungai Karangmumus yang akan direlokasi. Namun solusi itu juga akan dirundingkan bersama instansi terkait. Dengan harapan bahwa Pemkot Samarinda tetap peduli terhadap warganya. Kemudian perencanaan relokasi itu akan dilaksanakan pada bulan September 2016. Siap pindah, yang penting ada tempat yang bagus, layak ditempati. Dan juga mungkin ada minta semacam ganti rugi ya? Oh minta, harus ada. Kita kan manusia ini, Iya. jadi harus ada. Oh, gitu. Bagaimana kira-kira tanggapan Ibu sebagai masyarakat Samarinda kalau pemerintah Samarinda sudah mau menggusur ini? Apa? Ya kalau tanggapan saya itu kalau pemerintah yang memerlukan memang diperlukan dipakai ya kita nggak masalah Pak. Yang penting kita itu dikasih apa yang perlunya lah ditata atau dibikinkan yang gimana kalau bisa lah permintaan saya. Masalahnya kita mau cari makan, anak saya kan masih sekolah jadi ya gimana caranya. Tahu, sudah tahu aku beli itu tanah dulu tahu nek Pemkot. Kembang, beli kembangnya aja. Apa itu tanah? Tanamannya aja. Berapa Bu? Berapa belinya Bu? 5 juta. Itu berapa puluh tahun yang lalu? Anak kelas 3 SD sekarang sarjana gitu loh. Jadi 20 tahun yang lalu? Ya, lebih 30-an. Harapannya nek digusur ya minta sama. Sangu ya Bu? Pesangon. Ganti ruginya dalam bentuk uang atau kalau uang berapa Bu? Kalau uang enggak tahu. Anak si anak. Yang jelas Ibu tuntut ganti rugi ya kalau mau Tetap digusur. dari rugi. Aku juga beli kok. Saya lempar ini kepada Bapak ini, orang tua kami. Itu yang kami sampaikan. Tadi malam rapat, sepakat bahwa warga itu tadi Pak. Kami tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak apa-apa. Kami malah lari ke sana, tidak bisa, melakukan tidak bisa. Ya saya sampaikan ini malam ini, tadi malam, bahwa warga siap tinggal asalkan dapat rumah gratis. Itu Pak yang kami yang. Jadi terserah Bapak. Ya itu aspirasi. Ya, kita Berdasarkan sampaikan, Pak. dasar Kita sampaikan, hukum belum ada. Ya. Berdasarkan dasar hukum belum ada yang bisa merespon aspirasi seperti itu. Tapi kami nanti mencari lagi jalan lain. Ya, ada mungkin ada solusi lain atau bagaimana. Jadi PKK juga ikut, istri saya sebagai wakil ketua dan lain-lain. Nah, dengan Pak Sekda juga kami hadir di sini, lengkaplah kita. Jadi pendataan dulu. Nanti dengan pendataan ini baru kami akan rapat lagi bagaimana menyikapi dari latar belakang seperti ini. Apa solusi? Mungkin solusinya berbeda-beda. Ya. Yang menyewa mungkin berbeda, yang punya toko lain lagi kan, karena ada juga yang berkemampuan. Ada juga yang punya kulkas banyak untuk jadi pabrik es jualan es batu. Ada juga yang toko di pinggir jalan. Kemudian ada juga yang memang dari keluarga tak mampu. Jadi variasi latar belakang ini kami akan kaji dulu. Pak, bagaimana Pak dengan ada warga yang punya surat kepemilikan BPATK Pak? Apakah akan diberikan kompensasi atau seperti apa Pak? Semua itu jatuh karena di sini Pak Sis sendiri sudah mengakui. Jadi kalau kita bicara alasak memang nggak ada. Karena ini tanah Pemkot yang diyakini dengan dasar adalah dari ada kasus yang dulu pernah dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Jadi sangat kuat lah untuk kemarin juga kita bicara di jajaran Muspida juga dasar sangat kuat. Tinggal bagaimana melakukan pemindahan ini dengan komunikasi ya. Makanya kami tidak tiba-tiba melakukan ini, tapi kita juga dalami dulu. Siapa saja sih yang tinggal di sini? Bagaimana latar belakang kemampuan yang berbeda ini? Tentu nanti solusinya juga berbeda.
Bagaimana? Itu jadwal September ya. Dari Muspida juga setuju juga September. Tapi kita dalam mengaplikasikannya kan kita harus lihat. Saat ini sudah berapa warga Pak yang didata, Pak? Oh, sudah berapa tadi? Mana tadi? Ada tadi? Siapa namanya tadi? Berapa jumlah? Nah, sudah 50 kakak. 50 kakak. Dengan 50 bangunan, tapi bangunan itu juga variasi juga. Ada yang menggandeng saja tapi disekat gitu kan. Nah, kita juga tidak hanya lihat bangunan tapi lihat juga orang-orang di dalam, ya kan? Gitu ya. Nah, masyarakat yang digusur nanti apa ada kompensasi dari pemerintah? Belum ada keputusan ke arah itu. Kami sedang mencari format yang baik ya dengan komunikasi. Karena kalau berdasarkan dasar lahan negara memang nggak bisa. Tapi nanti kita akan mau bahas ulang lagi gimana ini, ya kan?